Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda kalian. Dimanapun Anda berada dalam inspirasi kitab suci, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Acuan permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Hari ini Yesus mengarahkan kita untuk merenungkan tentang bagaimana harta duniawi itu mempengaruhi kehidupan kita kelak dalam keabadian surga maupun kehidupan kita di dunia ini. Saya beri judul permenungan kita hari ini, carilah harta surgawi dan bukan harta duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa ungkapan menarik tentang harta dunia yang menurut saya bisa menjadi refleksi bagi kehidupan kita yang tidak terlepas dari harta-harta duniawi. Ungkapan-ungkapan itu demikian. Yang pertama, ada sebuah ungkapan mengatakan, kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan ada pada seberapa bersyukurnya seseorang dengan apa yang dimilikinya sekarang. Ada yang mengatakan kekayaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi diukur dari seberapa banyak yang ia berikan pada orang lain. Dan ada yang mengatakan, aku menyadari bahwa aku adalah tamu di dunia ini. Harta adalah barang pinjaman. Saat aku pulang, semua pinjaman akan kukembalikan. Dan masih ada begitu banyak ungkapan-ungkapan tentang harta duniawi yang sebenarnya menggugah kita bahwa harta, kuasa ataupun kenikmatan duniawi lainnya itu bukanlah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Justru harta, kuasa, dan kenikmatan duniawi itu hanyalah sementara adanya, dan adanya itu sebagai sarana bagi kita untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih mulia. Bukan harta, kuasa, atau kenikmatan duniawi ini menjadi tujuan dari kehidupan kita. Ini harus kita sadari dalam kehidupan kita, sehingga hati dan pikiran kita itu tidak dicemari atau tidak dikekang, tidak dipenjarai oleh harta, kuasa, dan kenikmatan dunia. Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkata kepada para muridnya, sungguh sukar sekali bagi orang kaya harta, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan Yesus ini bahwa orang kaya sukar atau sulit untuk masuk kerajaan surga bukan berarti bahwa orang kaya itu tidak bisa
atau tidak boleh masuk kerajaan surga. Sebab berbicara tentang kerajaan surga itu milik semua orang, siapapun itu, yang kaya maupun miskin. Bahkan ada orang miskin pun yang sulit atau sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga kalau memang kemiskinannya disebabkan oleh kemalasannya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, itu harus senantiasa kita beri kepada orang lain. Karena berbicara tentang memberi itu bagian daripada menyatakan kasih kerahiman Allah, berkat dari Allah yang kita terima untuk kehidupan kita. Kita nyatakan kepada sesama kita. Sehingga inilah yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan. Dan berbicara tentang harta surgawi tentu meliputi perihal kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan ini. Menarik, hari ini Yesus juga menegaskan kepada para murid ketika Yesus mengatakan bahwa sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu para murid secara spontan mengatakan, bagaimana dengan kami yang telah mengikuti Engkau, yang telah meninggalkan segala-galanya? Yesus mengatakan ini, bahwa apabila Anak Manusia bertakhta dalam kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan semua orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, orang tua, sanak saudara dan saudari, meninggalkan ladangnya, hartanya, segala macamnya yang ada di dunia ini, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Lihat, berarti harta, kuasa, dan kenikmatan dunia itu bukanlah hal yang paling penting untuk arti sebuah kebahagiaan kekal. Itu yang harus menjadi refleksi dan permenungan kita dalam kehidupan. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua dengan sabda Tuhan hari ini, kiranya menggugah kita untuk lebih berupaya mencari harta surgawi, karena harta surgawilah yang akan menjadi jaminan bagi arti sebuah kebahagiaan, entah itu di dunia ini maupun kebahagiaan dalam keabadian surga. Carilah harta surgawi di mana ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan bukan harta duniawi di mana ngengat dan karat bisa merusakkannya. Tuhan Yesus memberkati.